Hukuman pidana mati langsung dieksekusi. Jatah makan WBP itu jorok dan tak bisa dimakan. Hah? Hai guys, kembali lagi di channel Mr. Pras. Dan kali ini saya akan beritahu kalian tentang 5 hal yang orang-orang salah tentang pemasyarakatan. Oke? Check this out. Yang pertama adalah rutan dan lapas itu sama. Nah, banyak sekali orang ataupun masyarakat di luar sana yang salah tentang ini. Karena mereka masih menganggap bahwa keduanya itu adalah sama, yaitu penjara. Dari segi objek pelaku saja, ini sudah beda. Karena rutan itu diisi oleh para tahanan ataupun orang-orang yang sedang menjalani proses sidang. Baik dia dari masa penahanan sampai dia nanti setelah vonis. Sedangkan lapas diisi oleh para narapidana ataupun orang-orang yang telah menjalani proses sidang tadi. Dan setelah dinyatakan putus oleh pengadilan, dia divonis berapa tahun ataupun menjalani beberapa lama, dia akan pindah ke lapas untuk menjalani proses pidananya tadi itu. Kalau dari segi pengertiannya, rutan itu berarti rumah tahanan yang diisi oleh para tersangka, terdakwa yang menjalani proses dari penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan, atau bisa dibilang selama proses persidangan. Sedangkan lapas berarti lembaga pemasyarakatan yang diisi oleh para narapidana, bisa juga tahanan, tetapi dia dalam tingkat banding maupun kasasi. Nah, kalau pembahasan tentang dua ini, itu sangat luas sekali pembahasannya. Dan nanti saya akan buatkan video juga tentang ini, oke? Yang kedua, narapidana kasus tipikor itu mendapatkan remisi. Nah, hal seperti ini seringkali di-blow up oleh media-media di luar sana, tanpa mereka tahu prosesnya sebenarnya itu seperti apa. Jadi, pemerintah itu pernah mengeluarkan peraturan melalui PP 99 tahun 2012 itu tentang pemberian remisi kepada tindak pidana khusus seperti korupsi ini, di mana mereka harus membayar denda, yaitu denda yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Sedangkan yang kedua, mereka harus membayar uang pengganti, di mana dalam hal ini adalah kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Nah, ada satu lagi nih, mereka harus membongkar kasus yang mereka alami itu lebih terperinci lagi dan memudahkan proses penyidikan maupun proses persidangan nanti. Nah, hal seperti ini biasa disebut sebagai justice collaborator ataupun GC, yang mana biasanya disebut sebagai whistleblower ataupun orang-orang yang mengungkap kejadian perkara tersebut. Oleh sebab itu, banyak narapidana kasus tipikor ini yang tidak mendapatkan remisi. Akan tetapi, bagi mereka yang telah memenuhi 3 persyaratan ini, mereka wajib mendapatkan remisi dan mengusulkannya di lapas maupun rutan di mana mereka berada. Yang ketiga, narapidana hukuman seumur hidup itu dihukum sesuai dengan umur mereka saat menjalani pidana. Nah, hal seperti ini nih yang banyak orang salah kaprah. Bahkan teman-teman saya itu ataupun orang-orang lain juga banyak yang menanyakan pada saya, "Bang, apakah memang benar pidana seumur hidup itu dijalani saat usia mereka saat itu? Misalkan nih ya, umurnya 40 tahun. Apakah hukumannya 40 tahun? Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Nih, saya jelasin ya. Nyatanya, dalam pasal 12 ayat 4 KUHP itu dijelaskan, seseorang ataupun narapidana itu dalam satu perkara maksimal dihukum 20 tahun. Tidak boleh lebih. Dan pidana seumur hidup itu dijalani dari mereka masih hidup sampai mereka meninggal nantinya. Akan tetapi, bila narapidana tersebut berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar tata tertib selama kurang lebih 5 tahun, mereka berhak mengajukan gerasi ke presiden selama telah menjalani pidana selama 5 tahun untuk diampunkan dan menjalani pidana sementara maksimal 20 tahun. For your information nih guys, terakhir Pak Presiden Jokowi itu menurunkan gerasi di tahun 2018 dan setelah itu tidak ada lagi. Artinya, gerasi ini juga tidak bisa dijadikan patokan seorang narapidana akan diampuni hukumannya. Yang keempat, jatah makan WBP itu jorok dan tak bisa dimakan. Hah? Yang bener aja. Saya sering ditanya juga begini, "Bang, makanan di lapas itu jorok ya?" "Bang, apakah makanan di lapas itu diberikan dicampak-campakin gitu?" Ih, ya enggak lah. Kalau dicampak-campakin seperti itu, siapa juga yang mau makan? Mereka juga manusia. Ntar juga kalau mereka kelaparan, siapa yang disalahi? Kita juga kan? Aduh. Jadi gini, makanan WBP itu ya tetap juga standarnya itu 4 sehat 5 sempurna. Para tahanan itu diberikan makanan sesuai dengan standar dan gizi yang diterapkan oleh pihak lapas. Standar gizi? Saya aja kadang nggak lihat-lihat tuh, main sikat aja. Jadi, tim dokter, lapas ataupun rutan itu tiap harinya mengecek
apakah makanan yang disajikan itu layak atau tidak. Tentunya dokter yang ditugaskan sudah pasti memahami dong apa yang diperlukan oleh tubuh. Nggak percaya? Nih, ada buktinya. Jadi, bagi kalian yang keluarganya ada menjalani pidana ataupun sedang berada di dalam lapas maupun rutan, gak usah khawatir deh. Mereka semua itu dijamin kesehatannya karena mereka juga standar gizinya itu ataupun makanan-makanannya itu layak untuk dimakan. Apalagi kadang ada informasi seperti ini. Itu ntar anakmu di sana nggak makan. Atau ketika berkunjung, si narapidana bilang ke keluarganya, Aku di sini nggak makan, bagi duit lah atau gimana lah. gak usah percaya, makanan di lapas tuh enak-enak loh. Gak percaya? Sini, cobain. Yang kelima, Hukuman pidana mati langsung dieksekusi. nah kalau ini saya juga bingung nih jawabnya. Karena sebelum saya bertugas di sini, saya juga berpikirnya seperti itu. Tapi kenyataannya, banyak juga yang sudah divonis mati ataupun dihukum hukuman pidana mati, itu sampai sekarang belum dieksekusi. Bahkan nih, kata Kejaksaan Agung, sulit untuk mengeksekusi terpidana mati, bahkan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah. Mereka mengatakan perkara inkrah itu bukan berarti mudah untuk mengeksekusi hukuman mati, karena di Indonesia itu ada undang-undang tentang gerasi. Undang-undang gerasi ini mengatakan bahwa permohonan gerasi itu bisa menunda eksekusi. Itu persoalan pertama. Kemudian, oleh MK dicabut KUHP tentang pengajuan PK tidak lebih dari 1 kali. Artinya, seorang narapidana itu bisa mengajukan PK lebih dari 1 kali. Undang-undang gerasi juga demikian, karena di situ disebutkan pengajuan gerasi paling lama 1 tahun setelah perkara, dan ini juga dicabut oleh MK. Inilah yang menjadi hal pokok kenapa terpidana mati sulit untuk dieksekusi. Di sisi lain, kita juga belum bicara tentang HAM di negara ini, tapi itu tidak akan saya bahas di sini. Takut! Dan juga kita belum bicara soal biaya ya. Oke guys, sekian dulu ya informasinya. Kalau kalian ada saran ataupun pertanyaan seputar pemasyarakatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lapas, kalian bisa ramaikan kolom komentar di bawah ini. Oke? See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.